Bab 1360. Tidak mengecewakan. Bang. Greyz membanting pukulan, sangat mendominasi dan galak memukul seseorang langsung mengenai punggungnya. Tak lama setelah beberapa napas, belasan orang semuanya jatuh ke tanah dan terbunuh. Kaki si jagal sedikit gemetar, pupil matanya menyusut tajam, dia mengepalkan tinjunya dan segera melepaskannya. Dia ingin melawan, tetapi dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Greyz. Bagaimana bisa begitu mengerikan? Apakah dia masih manusia? Selusin orang dibunuh oleh Greyz dengan sangat cepat. Sekarang giliranmu. Greyz mengangkat kepalanya dan menatap si jagal. Tentara bayaran, kamu ingin uang, aku ingin nyawamu. Aku anggota Blackfire Mercenaries. Kamu berani membunuhku. Mata si jagal membelalak dan meraung. Aku yang disewa oleh barikade api hitam. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Greyz sudah mencapainya dan meninju kepala jagal dengan satu klik. Seluruh si jagal gemetaran sampai akhir. Di dahi aliran darah memercik, lalu tubuhnya jatuh menghantam tanah, memercikkan debu. Greyz menatapnya. Blackfire Mercenaries. Bukankah 10 besar organisasi tentara bayaran bergabung? Dia bahkan belum pernah mendengar organisasi tentara bayaran semacam ini yang begitu tak tahu malu untuk mempromosikannya di luar. Saat itu, dia menghancurkan 3 organisasi tentara bayaran dan membuat mereka menundukkan kepala. Greyz mengabaikannya, menoleh dan melirik Ken, yang masih dipaku ke dinding. Selamatkan dia. Nomor 5 dan beberapa orang segera mencabut paku dengan hati-hati dan meletakkan Ken. Wajah Ken sudah lemah dan pucat. Tuan Z. Tubuh Ken gemetar, dan mulutnya gemetar lebih parah. 2 baris air mata, keluhan dan kemarahan, keluar bersama kata-katanya. Aku tidak mempermalukanmu. Aku tidak akan. Greyz mengangguk, mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Ken. Aku tahu. Kamu tidak akan mengecewakanku. Mereka telah mengambilnya darimu, dan aku akan membantumu mendapatkannya kembali 100 kali. Nomor 5. Greyz berteriak. Ya. Kirim Ken dan kakak Zen untuk mengobati lukanya. Sementara yang lain. Greyz menoleh, melihat sekeliling, tatapan mematikan di matanya, mendidih seperti laut. Saatnya membunuh. Di Sunrise, Greyz akan menahan diri. Bahkan jika menyapu lingkaran bawah tanah dan bukanlah orang jahat yang besar, dia tidak akan menggunakan kekuatan pembunuh. Semua akan diserahkan ke departemen terkait untuk ditangani. Tapi di luar negeri, Greyz tidak pernah terbiasa dengan binatang buas ini. Dari mana asal nama Dewa Perang Timur? Itu julukan dia karena membunuh semuanya. Bunuh musuh dengan ketakutan. Bunuh musuh dengan gemetar. Bunuh musuh dan gaungkan nama Dewa Perang Timur. Pada waktu itu, Makri sedang berbaring di atas kasur air, masing-masing dengan gadis cantik seksi di kiri dan kanan, yang sebanding dengan tubuh supermodel. Mereka seperti ular air, melilitnya dan membuatnya menikmatinya. Sayang, datanglah satu persatu. Makri tersenyum. Apakah kamu ingin main beramai-ramai? Wajahnya penuh kebanggaan, karena blok ke-8 sudah ada di telapak tangannya. Bahkan meski itu adalah daerah kumuh, dia bisa terus memeras orang-orang malang ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Bang, bang. Tiba-tiba, dengan 2 suara keras, pintu kamar ditendang dan diledakkan. Ah!
Kedua gadis yang terpana itu berteriak kaget dan buru-buru menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka. Makri langsung duduk tegak. Bagaimana situasinya? Dia mendongak dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat Greyset melangkah langsung ke arahnya. "Orang-orang yang tidak bersalah, silahkan pergi," kata Greyset dengan ringan. Kedua gadis ini masih tidak peduli dengan banyak hal. Mereka mengabaikan pakaian, menutupi diri sesuka hati, dan kabur tanpa alas kaki. Kamu berani datang." Melihat bahwa itu adalah Greyset, Makri tidak memiliki rasa takut dan bahkan mencibir. Bab 1361. Bersihkan semuanya. Kamu tidak tahu bagaimana cara mati atau hidup. Greyset menatap Makri, tidak ingin berbicara omong kosong sama sekali. 6 orang di belakangnya melesat dan bergegas menuju Makri. "Kamu, nomor 6 dan sisanya belum mati. Bukankah Dawson berkata, dia telah mengatur seseorang untuk membunuh Brother Zen dan yang lainnya, bagaimana bisa mereka masih hidup?" Smack, nomor 6 itu melangkah maju, meraih Makri dan menamparnya langsung ke tanah. "Apa ini mengejutkan? Apa menurutmu tentara bayaran itu bisa membunuh kami? Siapa yang kau anggap remeh?" Nomor 6 itu menginjaknya, dan Makri tiba-tiba berteriak. "Ah!" Makri berseru dengan memilukan. Dia tidak menyangka bahwa tentara bayaran yang dipekerjakan Dawson tidak berguna. Bagaimana itu bisa terjadi? Aura orang-orang itu luar biasa. Dikatakan bahwa mereka bahkan lebih terkenal di medan perang di Timur Tengah. Bagaimana mungkin bahkan Brother Zen tidak dapat mereka bunuh? Greyset berjalan mendekat berlutut dan menepuk wajah Makri dengan satu tangan. Siapa yang menyewa tentara bayaran itu? Dia tanpa ekspresi, tidak bisa melihat emosi. Tapi dinginnya mata itu membuat Makri seperti gudang es. Dalam benaknya, tiba-tiba muncul lagi sosok Greyset yang menakutkan saat itu. Tubuh Makri gemetar semakin parah, bahkan tenggorokannya pun sudah kering. "Maafkan." Plak, nomor 6 menamparnya lagi. "Persetan dengan ibumu. Saudara Zen telah patah 3 tulangnya. Aku akan membalas untuk hutang ini. Cepat." "Ya, itu milik keluarga Slanka. Dawson, itu dia." Makri berlutut dengan cepat. "Tuan Z, maafkan saya dipaksa oleh Dawson itu." Greyset mengabaikannya, bangkit, berbalik dan pergi. "Ampuni, maafkan aku," teriak Makri, tapi Greyset tidak akan peduli. Bang! Makri jatuh ke tanah dengan suara keras. "Mereka yang telah menyakiti Ken, jangan melepaskannya." Greyset meninggalkan kalimat dan langsung keluar dari apartemen Makri, lalu berdiri di depan pintu, dan menyalakan sebatang rokok. Saat ini, pertempuran sengit di apartemen. Nomor 6 dan lainnya, dengan mulut penuh amarah, mulai membunuh. "Jika Sirian ada di sini, kamu akan mati lebih buruk. Persetan dengan itu. Bunuh mereka." Greyset selesai merokok dan yang keenam dan sisanya keluar. "Selanjutnya," kata Greyset ringan. Dia tidak menyukai lingkungan kasino ini. Orang-orang besar di lingkungan ini, melihat angin memutar kemudi, angin bertiup di kedua sisi, dia bahkan tidak menyukainya. Dia memberi orang-orang ini kesempatan, tetapi mereka tidak menghargainya sama sekali. Kalau begitu, mereka tidak perlu ada. Greyset melakukan serangan sendiri,
Dari satu blok ke blok lain, suaranya mengguncang langit. Seluruh kasino berguncang. Pada hari pertama, keempat blok tersapu, dan para bos blok itu terbunuh. Keesokan harinya, ada 3 blok lagi, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Semuanya bicarakan tentang ini. Tidak ada yang mengira bahwa tiba-tiba seorang pembunuh kembali. Bos blok ketiga, menggigil saat ini, duduk di kursi tidak berani bergerak. Di hari pertama, dia tidak peduli sama sekali, meski Makri dan mereka semua sudah mati, dia tetap tidak khawatir, karena dia yang terkuat. Dia bahkan menghabiskan puluhan juta dan mengundang banyak master untuk melindunginya. Keesokan harinya, dia panik, dan buru-buru menghabiskan puluhan juta lebih, dan mempekerjakan lagi lebih dari selusin master untuk melindungi dirinya secara pribadi, tidak membiarkan mereka meninggalkan setiap langkah. Tapi hari ini, dia masih takut. Pada saat ini, dia melihat ke tanah, master-master itu, berbaring di sana satu persatu. Diam-diam, dia hanya merasa jantungnya akan copot. Kamu, jakunnya tergelincir. Apakah kamu ingin menyinggung perasaan seluruh orang di luar negeri?